yang menghalangi kita jika Allah di pihak kita. Karena kenapa? Jika Allah di pihak kita, kita bisa melalui semuanya itu. Tidak seorang pun yang bisa menghalangi jika Allah di pihak kita. Karena kenapa? Allah turut bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Dan Dia juga memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan orang yang percaya, yang mau mengasihi Tuhan. Makanya kita tidak perlu takut dalam hidup kita. Karena kenapa? Tuhan sudah ada di pihak kita. Maka firman Tuhan berkata juga, jika Allah di pihak kita, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi, yang menggagalkan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan tidak bisa menggagalkan masa depan dari anak-anak kita. Karena kenapa? Tuhan di pihak kita. Tidak sesuatu apapun yang bisa menghalangi semuanya itu. Asalkan saja kita mau percaya kepada Tuhan, supaya Tuhan Dia berpihak dalam setiap kehidupan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, bahwa pencobaan-pencobaan yang datang dalam setiap kehidupan kita tidak melebihi kekuatan kita. Coba baca firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan-pencobaan yang kita alami saat ini adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji nama Tuhan, bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita dicobai oleh apapun. Pencobaan boleh datang, tetapi tidak melebihi dari kekuatan kita. Kenapa tidak bisa melebihi kekuatan kita? Karena Tuhan ada di pihak kita. Maka Tuhan juga memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan kita, sehingga kita jadi kuat. Kita bisa melewati semua pencobaan itu karena Tuhan di pihak kita. Amin. Makanya kita tidak perlu takut dalam kehidupan kita. Amin. Apalagi saat ini, saudara, terjadi kegoncangan dunia yang ada. Tetapi ingat, kita selaku anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Amin. Karena Tuhan menolong kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita yang mengasihinya. Makanya orang yang mengasihi Tuhan tidak perlu takut. Karena apa? Tuhan selalu berpihak dalam setiap kehidupan kita yang mengasihi, mau mengasihinya. Kalau Tuhan berpihak dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan juga akan memberikan mujizat dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut. Karena setiap orang yang mau menghalangi setiap kehidupan kita, pasti kita bisa lewati. Karena mujizat demi mujizat akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Apalagi saat ini terjadi wabah di mana-mana, virus yang terus membuat seluruh orang menjadi gentar dan takut, saudara. Bukan cuma dunia yang takut, tetapi anak-anak Tuhan juga takut, saudara, dengan wabah yang ada. Tetapi ingat, kita selaku anak-anak Tuhan pasti dilindungi oleh Tuhan. Coba Mazmur pasal 46, Mazmur pasal 46 ayat 2. Firman Tuhan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi perlindungan dan kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan Dia adalah penolong dalam kesesakan, itu sangat terbukti. Amin. Tahu kesesakan?
Kesesakan itu sempit. Makanya tadi malam firman Tuhan bilang apa? Jalan menuju ke surga itu sempit. Itu berbicara kesesakan. Sesak. Kalau orang kalau masuk paksa itu berarti sesak. Di dalam kesesakan apapun Tuhan bilang apa? Dialah yang menjadi penolong bagi setiap kehidupan kita. Tidak perlu takut. Cuma terkadang kita takut, ada sedikit. Rasa takut itu ada. Sekalipun tidak terlalu takut-takut amat, tapi sedikit ada. Tapi firman Tuhan adalah jaminan bagi setiap kehidupan kita. Jika Allah di pihak kita, kita pasti lebih dari orang yang menang. Karena kenapa? Jika Tuhan dia berpihak dalam setiap kehidupan kita, pasti dia juga memberikan kekuatan, dia juga memberikan kemenangan, dia juga yang menyelesaikan setiap persoalan kita, asalkan kita mau mengasihi Tuhan. Makanya tidak perlu takut dalam setiap kehidupan kita, tetapi kita mau mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu seperti apa? Orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, dan orang yang takut dosa, yang tidak mau melakukan dosa. Setiap manusia pasti berdosa, tetapi kita mau berusaha supaya kita keluar dari dosa itu karena kebenaran, supaya kita dibenahi oleh kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Dunia sudah tidak akan aman lagi, saudara. Karena ini Alkitabiah. Makanya ada yang berkata, oh ini sudah mau perang dunia ketiga, saudara. Yaitu manusia, tetapi Alkitab mencatat perang dunia ketiga itu antara invasi dunia dengan surga berperang. Bukan negara antar negara, tetapi tentara dunia melawan tentara surga. Makanya Alkitab berkata menjadi perang Armageddon. Itu perang Armageddon atau dunia ketiga itu adalah perang antara